Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ketentuan dalam pernikahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Anastasia yang dibimbing oleh Ibu Guru DRA Dewi Megawati. Baik, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa aja sih yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan ataupun latar belakang. Yang kedua ada dalil nakli. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang rukun, syarat pernikahan, dan orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, selanjutnya juga saya akan membahas pernikahan yang tidak sah, hak dan kewajiban sepasang suami istri. Selanjutnya, saya juga akan membahas mahar, resepsi pernikahan, dan talak. Di materi terakhir, saya akan menjelaskan mengenai idah, rujuk, pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor 16 Tahun 2019 dan hikmah pernikahan. Lalu terakhir, saya juga akan menyimpulkan apa saja yang telah kita bahas. Baik, jadi latar belakang dari pernikahan dalam agama Islam adalah ibadah dan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Pernikahan bertujuan menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, serta menciptakan ketentraman dalam kehidupan. Di dalam Islam, pernikahan memiliki rukun, syarat, serta hak dan kewajiban yang harus dipahami agar rumah tangga berjalan sesuai syariat. Jadi, materi ini akan membahas pengertian pernikahan dalam Islam, dasar hukum, tujuan pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Baik, saya akan menjelaskan dan membacakan dalil nakli dari pernikahan yang saya ambil dari Quran Surah Al-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi yang pertama adapun rukun dan syarat pernikahan. Di dalam Islam, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun nikah dan syarat sah nikah. Yang pertama, ada calon suami dan calon istri yang jelas identitasnya. Yang kedua, kedua mempelai beragama Islam, khusus untuk pernikahan menurut hukum Islam. Yang ketiga, tidak ada hubungan mahram, yaitu seperti hubungan darah, persusuan, atau sebab lain yang dilarang menikah. Yang keempat, ada persetujuan kedua mempelai, terutama dari calon mempelai perempuan. Yang kelima, ada wali nikah yang sah bagi mempelai perempuan, misalnya ayah kandung. Yang keenam, dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil dan memenuhi syarat. Yang terakhir, adanya ijab dan qabul, akad nikah yang diucapkan dengan jelas dalam satu majelis. Nah, selanjutnya adapun orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam Islam adalah mereka yang termasuk mahram, yaitu orang yang haram dinikahi karena hubungan tertentu. Jadi contohnya yang pertama, ibu dan nenek, dari pihak ayah maupun ibu. Yang kedua, ada anak perempuan dan cucu perempuan. Yang ketiga, ada saudara perempuan kandung, seayah ataupun seibu. Yang keempat, ada bibi, saudara perempuan dari ayah ataupun dari ibu. Yang kelima, ada keponakan perempuan, anak dari saudara laki-laki ataupun perempuan. Yang keenam, adapun ibu yang menyusui atau saudara persusuan. Yang ketujuh itu ibu mertua. Yang kedelapan, anak tiri yang ibunya sudah digauli oleh suami. Yang kesembilan, menantu perempuan, istri dari anak laki-laki. Dan yang terakhir adalah menggabungkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa perbedaan dari pernikahan sah dan tidak sah itu.
Jadi, pertama, pernikahan sah itu adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat dalam syariat Islam. Rukun tersebut meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, serta ijab dan qabul. Jika semua rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah menurut agama dan diakui secara hukum. Nah, selanjutnya adalah pernikahan tidak sah. Apa sih pernikahan tidak sah itu? Jadi, pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat nikah. Misalnya, tidak adanya wali nikah, tidak adanya saksi, dan tidak dilakukan ijab qabul dengan benar atau menikahi orang yang termasuk mahram. Pernikahan seperti ini tidak diakui dalam syariat Islam dan dapat menimbulkan berbagai masalah hukum maupun sosial. Selanjutnya, adapun hak dan kewajiban suami dan istri. Yang pertama, saya akan membacakan hak dan kewajiban suami. Yang pertama, hak suami yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Yang kedua, melindungi dan menjaga keluarga. Dan yang terakhir, memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang. Adapun hak dari suami yaitu yang pertama, istri menaati suami dalam hal yang baik. Yang kedua, istri menjaga kehormatan diri dan keluarga. Yang ketiga, istri menjaga harta dan kepercayaan suami. Dan yang terakhir, istri menghormati dan menghargai suami. Adapun hak dan kewajiban istri. Yang pertama, kewajiban istri yaitu mentaati suami dalam hal yang baik. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dan yang terakhir, mengelola rumah tangga dengan baik. Adapun hak dari istri yaitu mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Yang ketiga, diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, mendapatkan bimbingan dalam kehidupan rumah tangga dan agama. Selanjutnya pada bab 3 yaitu ada materi mahar atau mas kawin. Apa sih mahar atau mas kawin itu? Jadi saya akan menjelaskan mengenai mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri pada saat pernikahan sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan kepada istri. Mahar bisa berupa uang, barang, atau sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Islam, mahar diberikan oleh suami kepada istri dan menjadi hak penuh istri. Besarnya mahar tidak ditentukan secara khusus, tetapi dianjurkan agar tidak memberatkan dan memberikan dengan ikhlas. Dasar pemberian mahar ini disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan yang dinikahi dengan penuh kerelaan. Jadi selanjutnya ada resepsi pernikahan atau walimatul urs. Jadi, resepsi pernikahan adalah acara yang diadakan setelah akad nikah untuk merayakan dan mengumumkan pernikahan kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat. Dalam Islam, resepsi nikah dikenal dengan walimah, yaitu jamuan atau pesta sebagai ucapan rasa syukur atas berlangsungnya pernikahan. Tujuan dari acara resepsi pernikahan ini yaitu yang pertama, memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan telah resmi menikah. Yang kedua, mempererat hubungan silaturahmi. Dan yang terakhir, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Selanjutnya ada pun materi talak. Jadi materi ini akan membahas mengenai putusnya ikatan pernikahan. Jadi talak itu adalah putusnya ikatan pernikahan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya menurut syariat Islam. Adapun macam-macam talak, yaitu yang pertama talak roji, yaitu suami masih boleh rujuk selama masa iddah. Yang kedua talak bain, yaitu talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad nikah baru. Yang ketiga ada talak bain kubro yang artinya talak 3, tidak boleh menikah lagi kecuali istri sudah menikah dengan laki-laki lain. Selanjutnya ada talak sunni, yaitu talak sesuai dengan aturan syariat. Dan yang terakhir adalah talak bi'di, yaitu talak yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Selanjutnya ada pun materi iddah. Jadi iddah ini adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah bercerai atau ditinggal meninggal oleh suaminya sebelum ia boleh menikah lagi. Adapun macam-macam iddah, yaitu yang pertama ada iddah karena talak.
yaitu artinya 3 kali suci atau 3 quru bagi perempuan yang masih haid. Selanjutnya ada iddah karena suami meninggal, yaitu 4 bulan 10 hari. Yang terakhir ada iddah bagi perempuan hamil, yaitu sampai melahirkan. Selanjutnya pada bab 4 ada materi rujuk. Jadi, rujuk itu adalah kembalinya suami kepada istrinya setelah talak raj'i selama masa iddah tanpa melakukan akad nikah baru. Adapun syarat dan rukun rujuk. Yang pertama ada iddah karena talak atau perceraian, yaitu berlangsungnya selama 3 kali atau 3 quru bagi perempuan yang masih mengalami haid. Yang kedua, iddah karena suami meninggal dunia yang berlangsung selama 4 bulan 10 hari. Dan yang ketiga ada iddah bagi perempuan yang sedang hamil, berlangsungnya sampai melahirkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi batas usia minimal menikah yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Jadi selanjutnya saya juga akan membahas mengenai pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana perubahan utamanya adalah batas usia minimal menikah menjadi sama, yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan juga 19 tahun. Jadi tujuan utamanya yaitu untuk mencegah perkawinan usia anak. Yang kedua, melindungi hak anak, dan yang terakhir mendukung kesiapan fisik dan mental dalam berumah tangga. Selanjutnya ada hikmah dari pernikahan. Jadi, pernikahan ini memiliki hikmah untuk menyalurkan naluri manusia secara halal dan menjaga kehormatan diri. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah, melanjutkan keturunan yang sah, dan menumbuhkan tanggung jawab, kasih sayang, dan kerjasama dalam rumah tangga. Baik, itu tadi materi yang telah kita bahas. Sekarang saya ingin menjelaskan kesimpulan dari materi-materi yang telah kita bahas, yaitu pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran agama serta peraturan yang berlaku. Dalam pernikahan terdapat berbagai ketentuan seperti rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri, serta aturan yang diatur dalam undang-undang. Pernikahan juga memiliki banyak hikmah seperti menyalurkan naluri manusia secara halal, menjaga kehormatan diri, melanjutkan keturunan yang sah, serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan kerjasama. Baik, sekian video yang telah saya buat dan materi yang telah saya bahas. Maaf jika ada salah kata maupun disengaja ataupun tidak. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.